I sama dengan 0. Kemudian I kurang dari 10. Nah, itu ada decision-nya di situ. Pertanyaannya adalah apakah I kurang dari 10? Kurang. Maka kalau kurang apa yang terjadi? Kalau kurang yang terjadi adalah print. Kalau kurang, benar kan? I-nya kurang dari 10 kan? Berarti jawabannya iya. Jawabannya iya. Kalau jawabannya iya, yang dilakukan adalah print I. Nah, kemarin kita pernah nyoba ya, sebentar ya, tentang programnya. Nah, sekarang kita coba terjemahkan tentang flowchart-nya. Kira-kira susah mana antara flowchart sama program? susah programnya. Tapi kalau flowchart-nya di sini ada yang bisa menuliskan nggak? Langkah-langkahnya itu bagaimana? Seperti yang kemarin? Oke, saya langsung jelaskan aja ya. Nanti giliran kalian ada. Oke ya. Yang pertama adalah I. I sama dengan 0. Nah, kemudian di sini syaratnya adalah I kurang dari 10. Kurang dari 10, maka I akan dicetak. Betul? Dicetak ya. Jika I yang kurang dari 10 maka dicetak. Nah, I sama dengan 0. Apakah I kurang dari 10? Iya. Ya, maka I-nya dicetak di sini. Nah, setelah I dicetak, bahwa I adalah 0, kemudian I itu diberi perulangan. Perulangannya adalah ditambah 1. Jadi ini adalah sifatnya umum. Perulangan itu akan bertambah dengan 1, ditambah 1, dan seterusnya. Kira-kira pernah nggak mendapati sebuah kondisi bahwa perulangan itu harus ditambah 5? Bisa saja. Uang saku kamu sehari 5.000. Kemudian kamu diberi uang saku 2 hari. Nah, kamu dikasih 6.000. Protes apa? Protes dong. Karena seharusnya kan 5.000 lagi. 5.000 tambah 5.000. Nah, itu adalah perulangan yang selain ditambah 1. Jadi ada kalanya perulangan itu tidak ditambah 1. Tapi pada umumnya memang ditambah 1. Oke. Nah, ini ya, saya lanjutkan lagi. Di sini sudah betul bahwa print adalah yang di print adalah angka 0. Kemudian di bawahnya lagi ada proses di situ. Bahwa prosesnya itu adalah I plus plus atau istilahnya increment. I ditambah 1 itu sudah umum. Jadi ini adalah pernyataan yang umum. Kalau misalnya tidak umum, ya I plus 5, I plus 2 itu yang tidak umum. Nah, itu kondisinya, prosesnya itu siapa yang menentukan? Yang menentukan ya soalnya. Ya. Jadi bagaimana kalian membuat program? Kalau I ditambah 1, maka I yang kedua berapa? 1. Oke, I yang kedua adalah 1. Kemudian apakah 1 lebih kecil dari 10? Ya. Masih dicetak. Kemudian I yang ketiga 2 1 ditambah 1? 2. Masih dicetak? Masih. Yang keempat? 3. Karena ditambah 1 kan? Dicetak? Dicetak. Oke, dilanjutkan. Selanjutnya? 4. Sampai berapa ini? Sampai 9. Nah, jadi ketika ini sudah 9, I-nya sudah 9, kemudian ditambah 1. Nah, seperti ini. I ditambah 1. Ternyata sudah 10. Nah, setelah 10 next I. Jadi I-nya ini nilainya sudah 10. Begitu nilainya 10 masuk ke decision bahwa I lebih kecil dari 10. 10 lebih kecil dari 10. Benar? Ya. Salah. Karena salah yang dilakukan adalah
saya senang itu tidak masuk ke dalam variabel. Paham ya? Nah di sini nilai pertama berapa? 1. Nilai pertama 1. Kemudian nilai maksimalnya 10. Jadi di sini bukan A kurang dari 1, tapi kurang dan sama dengan 10. Nah, kemudian di belakangnya adalah A increment. Nah, itu kalimat yang di tengahnya for itu harus kalian pahami, garis bawahi. Jadi coba saya tunjukkan lagi di sini flowchartnya. Flowchartnya adalah I sama dengan 0. Nah, sementara di sini adalah A sama dengan 1. Jadi jangan diambil pusing ya. Oke, ini hanya untuk menerjemahkan dari flowchart ke dalam program. Nah, kemudian decision-nya ya. Jadi setiap perulangan itu ada pertimbangannya. Kalau nggak ada pertimbangannya kira-kira bagaimana? Nggak berhenti itu perulangannya. Jadi ibaratnya ya lampu ini mungkin berhentinya ya ketika saklaknya dimatikan. Oke. Jadi kalau lampu ini nggak pakai pertanyaan, nggak pakai maksimal. Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Jadi ini penulisan dari program. For itu maksudnya apa? For itu adalah perintah dari perulangan. Ya. Jadi untuk membuat perulangan jangan lupa menggunakan for. For dalam kurung integer A sama dengan 1. Bahwa nilai A adalah 1. Kemudian A lebih kecil sama dengan 10. Maka dapat diyakini bahwa A itu lebih kecil atau sama dengan 10 yang dicetak. Jadi kalau A-nya 1 karena lebih kecil dari 10 maka dicetak. Ya. Nah, di sini yang dicetak bukan A-nya, bukan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi yang dicetak adalah sebuah kalimat. Kalimatnya saya senang. Nah, sampai di sini kira-kira kalian penasaran nggak? Kalau misalnya angka 1-nya dicetak juga bisa nggak kira-kira? Angka 1, 2, 3 sampai 10 dicetak juga. Bisa? Bisa nggak? Ayo yang bilang bisa siapa? Nggak bisa tuh. Ternyata ada satu yang bilang bisa. Yang lainnya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh tadi lo bisa dicetak. Yang tadi kan bisa. Kalau itu tadi itu hanya sebuah flowchart. Kalau flowchart memang tidak bisa dijalankan di komputer. Tapi ini sudah terbukti, sudah betul. Nah, ini sudah ada hasilnya kan? Ini hasilnya seperti yang saya sampaikan di sini. Nah, kemudian di sini untuk memasukkan nilai A, yang kita lakukan apa? A-nya dimasukkan di dalam cout. Ya, betul kan? Jadi A-nya dimasukkan di dalam cout. Ya. Nah, syaratnya bagaimana? Ditaruh di mana A-nya? Biar A-nya itu keluar angka 1 dulu tanpa petik. Nah, ini aja. Tolong ditulis. Di sini deh. Langsung ini aja cout. Biar turun kecil lebih kecil. Semuanya. Tidak, print cout saja. Ya, perhatikan ya semuanya. Jadi di sini nanti kalian tidak akan menemukan hasil saya senang saja, tapi nanti akan keluar angka 1 saya senang, 2 saya senang, 3 saya senang, sampai nilai 10. Nah, saya senangnya ditulis tuh. Iya. Di sini aja kan? Taruh di bawah. Enaknya taruh di bawah.
Perhatikan variabel A penulisannya tanpa tanda petik. Ada yang tahu kenapa? Tanpa tanda petik ini tujuannya adalah memanggil nilai. Karena A ini adalah berupa variabel, ini adalah untuk memanggil nilainya. Nilainya apa? Nilainya seperti yang di atas itu. Nilai adalah A sama dengan 1 sampai dengan 10. Nah, sekarang ada yang tolong dituliskan hasilnya. Hasil dari perintah ini apa? Kalau bilang bagaimana? Ayo, ini maju. Ini harus dapat A ini. Mau minta dulu berapa? Nah, boleh sampai 10-nya itu satu titik tidak jelaskan. Gitu dong. Ini calon bagaimana? Sudah paham sampai di sini? Sudah paham ya? Ini adalah variabel untuk memanggil variabel tanpa diberi tanda petik. Walaupun perintahnya adalah check out atau keluaran. Nah, sementara saya senang ini adalah sebuah kalimat yang ditulis secara nyata apa adanya. Jadi di sini adalah perulangannya 1, 2, sampai 10. Sementara ini adalah perulangan juga, tapi bukan berupa nilai. Ada yang kurang tahu, paham? Ada pertanyaan? Atau mungkin mau membuat itu tantangan pribadi? Saya mau membuat sebuah kalimat yang lebih bagus. Ada nggak? Kira-kira bisa nggak ini dimodifikasi lagi? Bisa. Saya senang. Bisa. Dikasih titik Kak. 1 titik saya senang, 2 titik saya senang. Itu kan sudah modifikasi. Boleh? Nah, titiknya taruh mana? Titiknya taruh di mana? Di A-nya sini, betul? Setelahnya tanda petik. Taruh sini ya. Jadi ini digeser dulu. Tanda petik, kemudian titik. Nah, bagusnya lagi dikasih spasi. Paham? Alhamdulillah. Ada yang mau menuliskan hasilnya bagaimana di sini? Kalau di run itu bagaimana? Ayo coba, siapa yang mau menjawab? Jadi mulai berapa? Jadi kalau ada sebuah kalimat mulai berapa titik 2 itu sebuah permintaan kan? Oke, bentar ya, saya lanjutkan dulu. Ini coba sebelah sini biar kelihatan. Nah, coba perhatikan ke depan. Ini CO pertama, benar? Benar kan ya? Jadi CO pertama itu yang baris kedua belum keluar ya. Nah, mulai berapa? Ini ada titik 2-nya. Nah, setelah diberi titik 2, di bawahnya C-out itu ada perintah C-in. C-in itu adalah masukkan, untuk memasukkan nilai. Nah, biasanya yang keluar itu adalah sebuah kursor. Betul enggak? Oh iya. Nah, jadi kalau yang keluar berupa kursor, ini diisi apa? Angka. Coba diberi angka. Kira-kira dimulai dari angka berapa? Itu kan 2 boleh, 3 boleh. Ini yang jadi setelah check out ya, setelah check out itu ada check-in-nya untuk meminta sebuah masukan. Nah, kemudian setelah masukannya ditulis, maka akan tampil lagi check out yang kedua.
sampai akhir, betul ya? Titik 2. Nah, mau diberi angka berapa? Loh, kok lebih kecil? Oke, jadi di sini angka terakhirnya adalah 5. Nah, kemudian kita lihat core-nya di sini. A sama dengan awal. Awalnya berapa? 3. Awalnya 3. Kemudian di sini prosesnya atau decision-nya A lebih kecil sama dengan akhir. Maka A akan dicetak A saya senang. Kemudian diberi tambahan 1. Nah, sekarang cetakannya bagaimana? Cetak yang ketiga itu A titik saya senang. A-nya nilainya berapa? 3. Jadi 3 diletakkan di mana? Saya kan masuk di oke. Tulis A titik ya, jangan lupa titik. 3 titik. Nah, kemudian yang kedua, setelah 3 ditambah 1 jadinya 4. Tulis lagi. 4 saya senang. Kemudian karena A-nya sama dengan akhirnya 5 dicetak apa enggak? Iya. Jadi sampai angka 5. Oke, makasih ya. Rian. Tolong dikerjakan di laptop atau HP kalian. Nanti saya cek satu-satu. Saya tunjukkan ya soalnya ya. Soalnya berupa program. Jadi sama seperti ini kan sebuah program ya kan, tapi tidak ada hasilnya. Hasilnya ditulis sendiri. Nah, tugas kalian adalah menuliskan program ini di HP kalian. Ini kita dirun. Kalau dirun hasilnya bagaimana? Silakan. Namanya panggilannya siapa? Alif. Gaiza. Gaya. Oh, Gaiza. Kalau kelas 12 biasanya. Y sama dengan 1. Kemudian Y plus plus. Kemudian Y yang kedua plus plus. Bisa dijelaskan? Bisa dong. Nah, COD pertama 1 karena ya hasil apa nilai pertama adalah 1. Kemudian prosesnya adalah X ditambah 1. Maka X yang kedua nilainya 2. Kemudian proses lagi X plus plus. Jadi X tambah 1. Nilai X yang kedua 2 ditambah 1. Maka hasilnya 3. Nah, kemudian yang Y sama dengan 1. Di situ COD-nya bukan Y saja, tapi dia sudah tertulis plus plus Y. Jadi sudah tertulis Y-nya itu ditambah 1, maka hasilnya langsung 2 ya. Jadi tidak perlu ada proses. Prosesnya di dalam COD. Jadi penulisan proses boleh di luar COD, boleh di dalam COD. Cara penulisan di dalam COD adalah seperti ini. COD yang Y yang kedua, Y pertama 1, kemudian COD pertama adalah 2, COD kedua adalah 3, kemudian COD yang ketiga karena tidak ada increment, tidak ada penambahan, maka tetap. Sip. Terima kasih. Saya yakin semuanya juga paham. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nah, ini ada yang bisa menunjukkan programnya, mungkin saya mau tahu siapa yang punya program. Diperhatikan di atas. Nah, pada proses di sini rata-rata incrementnya itu adalah 1, betul? Ada yang increment 2 enggak? Ada kan ya? Nah, sekarang dicoba
Jadi kalau coba proses X1 X plus sama dengan 1 gitu kan ya. Nah satunya coba diganti apa lain? Boleh. Hasilnya berapa? Coba ditulis di sini. Ya, langsung dari pertama. Yang pertama, iya betul. Yang pertama langsung ya. Iya. Oke. Terima kasih ya. Nah, sekarang ada lagi. Coba yang maju, yang mana? Sudah diganti? Nilainya coba di sini. Jadi kalau misalnya tambahannya 10 maka increment berapa? Incrementnya berarti 10. Kalau tambah 5, 5. Kalau tambah 10 ya 10. Penulisannya adalah X plus sama dengan 5. X plus sama dengan 10. Sudah, ini yang dirubah berarti Y. Coba ditulis programnya. Cukup yang Y saja. C out output lebih kecil Y. Ini kan oh yang ada di sini Y sama dengan 2. Kalau dari Y, kalau di soal itu Y-nya nilainya 1, ternyata dirubah menjadi nilai yang berbeda. Karena nilainya berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Nah, memang untuk membuat program harus kalian mau mencoba. Coba yang paling susah sekali. Kira-kira pelajaran matematika kalian bisa nggak dikerjakan pakai bahasa C? Bisa. Saya tunggu kabarnya ya. Mungkin ada yang bisa memberi ulasan, mungkin kesimpulan dari perulangan ini. Apa sih fungsinya perulangan itu? Fungsi dari perulangan ini buat mempermudah kita kalau misalnya kita disuruh nulis data yang sama tapi urutannya berbeda, itu bisa pakai ini. Masih ya. Ada lagi mungkin fungsi yang bisa kalian sampaikan? Memudahkan kita menulis. Ya. Mempersingkat program. Kalau kamu membuat perulangan sampai 100, menulis satu-satu lumayan kan? Iya. Tapi kalau menggunakan perulangan lebih simpel, lebih pendek. Nah, nanti contoh-contoh seperti ini bisa diaplikasikan untuk pelajaran matematika. Kira-kira fisika ada nggak? Yang lompatan perulangan seperti itu? Ada juga ya? Ada. Jadi buku kalian sayang kalau dibiarkan kosong. Jadi diberi catatan apa yang telah kalian pelajari saat ini. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini materi kita? Tidak ada. Ya, sampai saat ini tidak saya beri PR ya. Jadi tugas yang kalian kerjakan tadi sudah cukup bagus ya, hasilnya sudah bagus-bagus semua. Tinggal kalian tulis di buku saja, biar tidak lupa. Sayang kalau nanti hilang. Kalau sudah kebanyakan memori HP kalian, nanti tugas kalian lupa. Sampai di sini anak-anak ya. Kalau pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.